edisi yang ke-79 dan alhamdulillah malam hari ini kita akan membahas terkait dengan jejak juang ulama Kiai Haji Soleh Iskandar dan Masya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita Insya Allah kedua narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Oh mohon maaf Bapak Ibu saya terlewat untuk yang terhormat Bapak Rahmat Banu Widodo selaku eh, apa ya panitia dari Madrasah Ilmu dan sekaligus dosen kami di Sekolah Tinggi Agama Islam Publisistik Tawalif Jakarta. Mohon maaf Pak Banu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin saya Ismawati yang insya Allah akan membersamai Bapak Ibu dalam diskusi malam hari ini terkait dengan jejak juang ulama Kiai Haji Soleh Iskandar. Sebelumnya mohon izin untuk menyapa narasumber pada malam hari ini. Pak Kiai Fatur Rahman Mahfuz. Assalamualaikum Bapak. Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sedang dalam perjalanan masih di Kuala Lumpur. Masya Allah. Masya Allah, baik. Semoga Pak Kiai senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dan selamat sampai tujuan ya karena sedang di jalan Bapak. Hati-hati di jalan. Baik, Amin, terima amin. kasih Pak Kiai. Selanjutnya mohon izin untuk menyapa narasumber yang kedua yaitu Pak Kiai Hadi Nur Ramadan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya malam hari ini Pak Kiai? Alhamdulillah, saya juga masih dalam perjalanan ini, Kanda, Ustadz Fatur dan moderator dan semuanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga Pak Kiai Hadi Nur Ramadan senantiasa diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah dan juga dimudahkan dalam segala urusannya ya. Karena Masya Allah ini pasti perjalanannya perjalanan yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu Madrasah Ilmu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, ketika kita membicarakan tentang Kiai Haji Soleh Iskandar, sesungguhnya kita tidak sedang membahas satu dimensi perjuangan saja. Beliau, Kiai Haji Soleh Iskandar itu adalah ulama pejuang patriot dari Bogor yang hadir dalam fase-fase penting sejarah umat Islam. Pada masa revolusi kemerdekaan, Kiai Haji Soleh Iskandar itu tidak berada di pinggir sejarah ya. Ternyata beliau itu terjun langsung dalam perjuangan fisik, memimpin laskar-laskar jihad seperti Hizbullah dan mengambil peran sebagai komandan militer dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwasanya ulama itu bukan hanya sekedar penjaga moral, tetapi juga pembela kedaulatan bangsa sampai muncul keberanian seperti itu. Dan bahkan luar biasanya ketika saya membaca jejak juang seorang ulama Bapak Kiai Haji Soleh Iskandar, beliau itu adalah seorang penggagas ekonomi, kemudian kesehatan dan pendidikan. Saya banyak baca nih Bapak Ibu di republika.co ya, banyak sekali tulisan-tulisan yang mengangkat terkait dengan Kiai Haji Soleh Iskandar, di mana beliau itu adalah salah satu tokoh pemersatu yang memandang Islam itu bukan hanya sekedar ajaran ritual ya, tetapi sebagai fondasi pembangunan peradaban seperti itu. Dan alhamdulillah malam hari ini narasumber kita adalah sosok yang tidak hanya memiliki kedekatan intelektual begitu Bapak Ibu, tetapi juga punya kedekatan historis dan juga nasab dengan Kiai Haji Soleh Iskandar. Beliau adalah yang terhormat Kiai Fatur Rahman Mahfuz ya selaku sekaligus seorang cucu dari Kiai Haji Soleh Iskandar dan juga Sekretaris Jenderal DDI Pusat. Langsung saja kepada Pak Kiai Fatur Rahman Mahfuz dipersilakan untuk menyampaikan materinya ya terkait dengan jejak juang ulama Kiai Haji Soleh Iskandar. Tafadhol Pak Kiai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suaranya bisa didengar jelas. Alhamdulillah jelas Pak Kiai. Jelas, Pak Dokter. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
وعلى آله وأصحابه ومن تبع بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Al-Mukarramun, para asatid, para kiai, wabil khusus kepada Romo Kiai Komarudin Ibnu Mikang, Wakil Ketua Dewan Dakwah Kabupaten Bekasi, para pengurus, dan semua jajaran Dewan Dakwah Kabupaten Bekasi, narasumber, juga sahabat saya, Ustadz Hadin Ramadan. Nampaknya kita ini sama-sama di dalam perjalanan ini, Ustadz. Ana pun sebagai informasi kepada para sahabat, ikhwani wa akhwati fillah, mohon maaf makanya saya tadi tanya apakah suara saya jelas, karena saya sekarang baru saja selesai pertemuan dengan Sekretaris Menteri Sabah dan Sarawak di Kuala Lumpur, Malaysia. Insya Allah saya akan kembali ke tanah air, itu hari Selasa, langsung rapat, ada rapat di Dewan Dakwah hari Selasa insya Allah. Sebenarnya pada jam yang sama, sekarang ini sedang berlangsung rapat pengurus harian Dewan Dakwah Pusat, tetapi secara online, tetapi saya sudah minta izin keluarga besar Dewan Dakwah Kabupaten Bekasi. Kepada sahabat saya di moderator kita Mbak Ismawati, ya, dan juga sekali lagi ke seluruh keluarga besar Dewan Dakwah, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini saya termasuk juga yang mengapresiasi ya acara pengajian ini, madrasah ilmu ini, dan walaupun saya baru mengikutinya, tetapi saya lihat ini kegiatan rutin yang dijalankan oleh Dewan Dakwah, dan saya pikir ini harus dikontinyukan, ya, harus tetap berjalan, harus istiqomah, ya, sehingga silaturahmi dan penambahan wawasan, pengetahuan, sharing experience, pengalaman itu membuat kita semakin kuat di dalam perjuangan. Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa inqalla. Ya, kata Nabi, sebaik-baiknya amal perbuatan itu bisa dilakukan secara sustain, secara kontinu, secara istiqomah, walaupun kecil ataupun sedikit. Nah, ini yang diperlukan oleh keluarga besar Dewan Dakwah, para pendahulu kita, the founding fathers kita, orang-orang tua, kiai-kiai, ulama kita, selalu ilmu di antara yang ditanamkan kepada kita adalah ilmu istiqomah. Istiqomah di dalam perjuangan yang membuat mereka begitu tidak pernah takut, alla takhafu wala tahzanu. Mereka tidak pernah takut, tidak pernah gentar dengan apapun ujian di dalam perjuangan. Jadi kita pun sama, walaupun ini adalah sebuah acara madrasah ilmu, tetapi kita semua berjuang dan mengabdi kepada umat tentu dengan ilmu. Ya, jadi ilmu adalah sebuah kewajiban keniscayaan ya, yang harus kita miliki. Jadi sekali lagi saya baik itu pribadi ataupun atas nama Dewan Dakwah Pusat mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Karena kita sudah zamannya digital, jadi saat sudah tidak menjadi masalah buat kita dimanapun kita berada. Nah, ini sebagai bukti walaupun saya di negeri seberang Kuala Lumpur, tetapi kita tetap bisa hadir sebagai satu jembatan silaturahmi kita untuk saling menyapa dan memperdalam ilmu serta sharing pengalaman. Teman-teman sekalian, judul yang kebetulan diberikan pada malam hari ini adalah tentang jejak juang ulama Kiai Haji Soleh Iskandar. Walaupun sebenarnya sedikit kalau saya boleh merevisi, kalau kebetulan saya statusnya itu sebenarnya cucu mantu. Ya, apa cucu mantu ya?
Mbak Im Sawati ya, mungkin jadi cucu tapi mantu gitu. Jadi tetapi itu semangat mungkin ya perjuangan yang telah ditorehkan oleh beliau mungkin bisa kita sharing bersama. Eh, dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, kita saksikan bahwa para kiai, para alim ulama kita membuktikan bahwa perjalanan Republik ini tidak bisa terlepas dari perjuangan para kiai dan para ulama. Apapun dinamika perjalanan bangsa ini, semua membuktikan betapa rakyat Indonesia yang kebetulan mayoritasnya adalah orang Islam, tentu perjuangan ini tidak bisa dipisahkan dengan perjuangan umat Islam. Dan ketika bicara tentang perjuangan umat Islam Indonesia, maka kita tidak bisa lepas dari perjuangan para ulama, para kiai kita, para ajengan kita, para guru kita. Dan itu bisa sejarah membuktikan dari Sabang sampai Merauke, mereka telah menorehkan perjuangannya. Titisan darah para syuhada kita menjadi saksi bahwa umat Islam dikomandani oleh para kiai dan ulama ini ikut mendarma baktikan di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahkan ketika Indonesia sudah merdeka, mereka pun tetap di dalam perjuangan untuk menjadikan Indonesia sebuah negara yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Jadi ini kita bisa saksikan sehingga Undang-Undang Dasar 1945 kita dan banyak sekali aturan-aturan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang semangat spiritnya tidak bisa terlepas dari akibat perjuangan orang-orang tua kita dahulu. Ya, jadi kita hari ini bisa menyaksikan bagaimana walaupun belum sepenuhnya ajaran Islam dimasukkan di dalam undang-undang kita, tetapi banyak undang-undang yang spiritnya, semangatnya itu adalah dimulai dari ajaran-ajaran agama Islam. Dan ketika ini terjadi, maka tentu semua tidak bisa berjalan sendiri kecuali akibat dari perjuangan yang sudah dilakukan oleh para kiai dan ulama kita. Di antara dari sekian banyak ulama dan kiai kita, ada sosok yang kita kenal hari ini sebagai Pak Kiai Haji Soleh Iskandar. Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui, beliau ini lahir ya di Bogor Barat. Nah, walaupun teman-teman juga sebagian sudah mengetahui atau membaca dari buku biografi beliau, tetapi secara garis besar, beliau adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Ya, bapaknya bernama Pak Haji Arif, ya lahir di Luwiliang ya di daerah Bogor Barat. Kalau teman-teman biasa dari kampus IPB terus ke arah barat lagi menuju ke arah Lebak Banten, nanti di situ ada Luwiliang namanya ya. Dan beliau lahir di situ dan sekarang dikebumikan pun kuburannya juga di sekitar Luwiliang Kabupaten Bogor. Ya, dalam masa perjalanannya beliau menambah ilmu ya di daerah Sukabumi, di pesantren Cantayan, dan di dalam pesantren itu ada tokoh umat Islam juga yang bernama Kiai Haji Ahmad Sanusi. Mungkin kita pernah dengar ya, beliau biasa disebut dengan Ajengan Sanusi. Kalau kita masuk kota Sukabumi, pertama yang kita lihat itu ada nama jalan, namanya Jalan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Nah, itulah salah satu tokoh yang masuk di dalam BPUPK, ya, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu yang kita sebut sebagai Ajengan Sanusi, yang kemudian kita kenal beliau mendirikan juga pesantren, selain dari bapaknya di pesantren Cantayan, beliau juga mendirikan pesantren di Gunung Puyuh. Ada kalau kita kenal pesantren Gunung Puyuh, nah itu pesantren Ajengan Sanusi, ya Haji Ahmad Sanusi. Jadi kayak Haji Soleh Iskandar ini menimba ilmu di pesantren
di pesantren apa namanya Sukabumi ya. Dan beliau belajar juga dari tokoh yang luar biasa karena ajengan Sanusi ini juga dikenal sebagai tokoh dan pendiri PUI, ya Persatuan Umat Islam. Jadi kita dengar salah satu ormas yang termasuk ormas yang lama, dulu namanya Al-Ittihadul Islamiyah, kemudian berfusi dan bergabung menjadi PUI. Hari ini kalau kita mendengar, selain ada Dewan Dakwah, ada Al-Irsyad, ada Persis, NU Muhammadiyah, kita dengar ada yang namanya PUI. Nah, pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Sanusi. Jadi Kiai Soleh Iskandar ini belajar dari pesantren di Sukabumi dan juga beberapa pesantren yang lain. Tetapi yang paling sangat berkesan adalah beliau menimba ilmu dari seorang tokoh yang luar biasa. Bahkan Kiai Ajengan sama Mas Sanusi ini pernah tinggal kurang lebih 5-6 tahun di Mekah Al-Mukarramah, dan para ulama di Mekah menyampaikan kepada orang-orang Indonesia untuk tidak perlu belajar ke Saudi karena ada tokoh yang sangat mumpuni untuk bisa belajar, yaitu yang disebut dengan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Jadi Pak Soleh Iskandar ini insya Allah beliau belajar bersama-sama dengan Pak Izzet Mutakin dan juga tokoh-tokoh Islam yang lainnya dari pesantren Gunung Puyuh Ajan Sanusi. Nah, kemudian tentunya perjalanan hidup ya, saya mau menyingkatkan saja. Akhirnya beliau ikut perjuangan ya, perjuangan aktif di beberapa organisasi pemuda juga ya, dan sampailah akhirnya beliau menjadi komandan pasukan Hizbullah. Jadi pasukan Hizbullah untuk divisi Siliwangi. Jadi pada waktu itu selain kita punya tentara ya, tetapi yang sangat keberanian dan bagaimana pasukan yang begitu sangat kuat untuk melawan penjajahan ini adalah yang kita sebut dengan pasukan Hizbullah atau Sabilillah. Ya. Nah, Pak Soleh Iskandar ini menjadi komandan, terutama untuk daerah Bogor Raya. Bogor Raya ini ya termasuk Cianjur, Sukabumi, Bogor ya, termasuk sampai kepada Banten. Karena waktu itu kan Banten dulu masuk di Jawa Barat, jadi daerah Banten itu menjadi daerah kekuasaannya Pak Soleh Iskandar untuk memimpin pasukan Hizbullah. Sama seperti teman-teman di Bekasi, kita saksikan ada tokoh yang juga luar biasa perjuangan dan pengorbanannya, yaitu Bapak Kiai Haji Nur Ali. Jadi kalau kita dengar ada singa dari Bogor, itu mereka melabelkannya begitu ya. Ya, kalau ada singa dari Bogor, tidak lain itu adalah Pak Kiai Soleh Iskandar. Adapun singa dari Bekasi, tidak ada lain kecuali Kiai Haji Nur Ali di pesantren At-Taqwa ya. Jadi kalau istilah pendekar, Jawara di daerah Bekasi, Karawang, sampai Subang dan daerah-daerah Pantura di situ, itu ada Pak Kiai Nur Ali. Kalau daerah Bogor, Banten, itu ada Kiai Haji Soleh Iskandar. Dan mereka adalah pejuang-pejuang, komandan-komandan di dalam peperangan melawan penjajah. Untuk Pak Soleh Iskandar, selain memimpin itu karena terlibat langsung dalam peperangan untuk kemerdekaan Indonesia, beliau juga sampai di punya pangkat ya, kalau dalam tentara itu pangkatnya adalah mayor. Mayor pada tahun-tahun itu lumayan tinggi ya, karena pada saat itu level kalau kita mungkin Pangdam ya, Pangdam misalnya Pangdam Siliwangi mungkin kalau sekarang ya, ataupun juga Kepala Staf Angkatan Darat, waktu itu pun masih pangkatnya kolonel kalau tidak salah ya. Jadi kalau Pak Soleh itu sudah mayor, itu sudah tinggi. Bahkan ada anak buahnya Pak Soleh, waktu itu Letnan Satu Hasan. Letnan Satu Hasan ini terakhir beliau pernah jadi gubernur Maluku.
dan pangkatnya pun sudah mayor jenderal. Nah, Pak Soleh Iskandar ketika Indonesia merdeka, beliau tidak meneruskan karir di dalam tentara, tetapi beliau kembali kepada umat. Jadi setelah keluar masuk, beliau pun sama juga ya. Beliau pun juga keluar masuk penjara karena juga terlibat di dalam Partai Masyumi bersama-sama Pak Natsir dan tokoh-tokoh Masyumi yang lainnya, sehingga beliau pun juga biasa keluar masuk penjara. Tetapi kontribusi beliau di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ya kalau pangkat itu buat beliau tidak ada anunya ya. Makanya kalau beliau betul-betul ingin, pun sebenarnya kesempatan itu sudah diberikan. Kalau beliau tetap berkarir di tentara, mungkin sampai akhir wafatnya di tahun 1992, mungkin saat itu sudah jenderal. Ya, karena tadi anak buahnya pun sudah jadi mayor jenderal, bintang 2. Jadi, tapi beliau tidak mengambil itu, beliau kembali kepada umat karena perlu memperbaiki soft barisan kepemimpinan ada di dalam tengah-tengah umat ini. Maka dari itu beliau selesai di mayor. Bahkan pada zaman Pak Soekarno, karena tahu bagaimana perjuangannya Pak Soleh, menurut riwayat, Soekarno pun juga meminta kepada Pak Soleh Iskandar untuk menjadi menteri veteran. Teman-teman kalau membaca sejarah veteran, Legiun Veteran, ya, Republik Indonesia, itu salah satu pendiri Legiun Veteran itu adalah Pak Soleh Iskandar. Makanya Soekarno ketika itu meminta beliau untuk menjadi menteri veteran, tetapi beliau dengan halus menolaknya. Banyak jabatan-jabatan yang diberikan, baik itu di eksekutif termasuk juga di parlemen. Tetapi beliau menolak karena ingin kembali bersama-sama dengan umat. Ya. Nah, inilah yang bisa kita ambil ya, bagaimana mungkin ya, kalau kita membaca diri kita, ya Allah, orang-orang tua kita dulu itu ketulusannya, keikhlasannya di dalam berjuang itu luar biasa. Kalau kita melihat ya, muhasabah diri kita ini, Masya Allah, ya dibanding dengan berapa pejuang-pejuang orang kita ini masih sangat jauh ya. Terkadang kita ini berjuang karena ada sesuatu dan seterusnya. Orang-orang tua kita tidak melihat itu. Ya betul-betul perjuangan itu hanya untuk Allah ya. Keikhlasan, ketulusan itu benar-benar harta, bendanya, jiwanya, waktunya, segala macam yang dimiliki ditumpahkan untuk kepentingan umat. Ini mungkin salah satu kesimpulan utama ya dari diskusi atau sharing kita malam ini, betapa orang-orang tua kita ini Masya Allah ya, khalisan liwajhillah, perjuangan yang benar-benar, andai kata perjuangan itu akan Pak Soleh yang kita kenal, di depan namanya sudah ada jenderal, paling tidak mungkin bintang 2 ataupun bintang 3. Atau mungkin dalam sejarah biografinya akan tertulis menjadi seorang menteri. Tapi beliau tidak mengambil peluang itu. Beliau kembali kepada umat dengan apa? Beliau dirikanlah. Ini yang apa? Orang Inggris bilang forward thinking. Di antara salah satu mungkin kelebihan yang Allah anugerahkan kepada Pak Soleh Iskandar ini adalah pemikirannya, ide-ide, gagasannya itu mendahului zamannya. Nah, itu yang disebut dengan forward thinking. His thinking is ahead of his time. Jadi betul-betul idenya, gagasannya itu mendahului zaman. Apa yang diantaranya yang dilakukan? Di kampung beliau di Pasarian, di Kabupaten Bogor itu, ada satu bentuk perumahan. Ya, jadi sistem perumahan yang dulu di dunia belum ada, itu dikeluarkan oleh Pak Soleh Iskandar. Makanya kalau kita buka ya, penghargaan dari UNESCO diberikan, bagaimana tata kelola di dalam sebuah estate, di dalam perumahan itu, ternyata ide itu sudah keluar dari Pak Soleh Iskandar. Nah ini kita lihat bagaimana seorang yang punya latar belakang tentara,
Pada waktu yang sama, beliau juga seorang teknokrat karena mengetahui bagaimana sistem perkotaan yang benar dengan menciptakan sistem perumahan yang baik. Sebelum jauh ada Perumnas dan lain-lain sebagainya, ide itu dikeluarkan oleh Pak Soleh Iskandar. Tidak hanya di situ, beliau pun bahwa disebut ya, beliau mendirikan basis ekonomi buat umat. Ketika umat bangsa Republik Indonesia belum memiliki bank Islam, ya yang kita sebut bank amalat di awal itu ya, beliau sudah mendirikan namanya BPRS Amanah Ummah. Ya, walaupun dia BPRS ya, Bank Pengkreditan Rakyat Syariah, tetapi itu jauh sebelum didirikannya Bank Muamalat. Teman-teman kalau lihat bagaimana ya, karena mungkin keikhlasan para tokoh-tokoh itu, hari ini BPRS Amanah Ummah diakui oleh OJK dan oleh Bank Indonesia sebagai BPRS yang terbaik selama bertahun-tahun untuk aset yang 500 miliar ke atas. Jadi bagaimana sistem syariah, mudoroba, musyarakah itu dilakukan, dijalankan atas ide-ide yang beliau jalanin itu. Dan alhamdulillah hari ini BPRS Syariah masih kuat teguh dan kemarin pun masih mendapat predikat yang terbaik dari Bank Indonesia untuk kategori aset yang 500 miliar. Beliau juga tahu bahwa setelah kita merdeka maka ini harus diisi. Dan kemerdekaan di antara pengisian yang terbaik itu adalah pendidikan. Maka dari itu beliau mendirikan pesantren-pesantren ya, di Bogor terutama ya, ada Tarbiyatun Nisa, ada Darul Mutakin, dan beberapa pesantren-pesantren lain termasuk pesantren pertanian Darul Salah. Teman-teman mungkin sebagian sudah pernah ke sana. Ya, jauh orang bicara tentang integrated farming. Bagaimana pertanian terpadu. Tahun 1962 sudah didirikan pesantren di Ciampea, di Kabupaten Bogor. Bagaimana pesantren itu yang anak-anaknya menimba ilmu, tapi pada waktu yang sama pesantren bisa mandiri, bisa menghasilkan. Dan anak-anak itu diberikan skill kehidupan, yaitu bagaimana bercocok tanam, ya, bertani, beternak, dan seterusnya. Jadi jauh kita, Kementerian Pertanian bicara tentang integrated pertanian terpadu segala macam. Tokoh kita ini sudah melakukan itu dengan memberikan contoh pesantren yang mandiri. Siswa santri-santrinya dibekali dengan ilmu kemandirian hidup. Pulang ya dari pesantren tidak hanya ilmu agama yang dibekali, tetapi dia bisa beternak ayam, bisa ternak ikan, bisa menanam sayur, dan seterusnya. Tidak hanya cukup di situ. Ternyata pendidikan dimulai tidak hanya dari bawah, tapi sampai ke atas. Beliau juga mendirikan namanya Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Teman-teman juga sama ya, di tahun 67, UIK disebutnya Ibnu Khaldun Bogor pun didirikan oleh beliau dan teman-teman. Hari ini alhamdulillah Universitas Ibnu Khaldun di antara universitas Islam swasta yang terbaik sejauh barat. Alhamdulillah, dan beberapa waktu yang lalu predikatnya sudah unggul. Alhamdulillah. Dan ini sekali lagi berkat juga perjuangan dan keikhlasan dari orang tua kita dulu, termasuk Kiai Haji Soleh Iskandar. Apa yang diderita di tengah-tengah umat? Oh, ternyata mereka banyak yang sakit. Kita tidak punya institusi ya yang mana pelayanan kesehatan bisa dijalankan secara syar'i. Beliau muncul ide untuk mendirikan rumah sakit Islam yang sekarang kita temui di Kota Bogor, ada namanya Rumah Sakit Islam Bogor, RSIB. Ya. Jadi dari mulai kesehatan, pendidikan, ekonomi, pesantren, ya. Bahkan bagaimana agar pesantren ini bisa kuat. Persatuan antara pesantren di tengah umat ini biar sama-sama berjuang ya untuk mendidik anak-anak bangsa ini, maka
beliau juga menjadi pendiri BKSPBI, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Seluruh Indonesia. Dan di antara kelebihan Pak Kiai Soleh ini, walaupun beliau ini dari Masyumi, ya, yang biasanya orang Masyumi kadang-kadang, wah ini Muhammadiyah gitu ya. Kita kadang-kadang begitu dilabelkan di tengah umat. Tetapi selama beliau menjadi ketua Badan Kerjasama Pondok Pesantren Seluruh Indonesia ini, bukan hanya pesantren modern, pesantren yang di bawah keluarga besar Muhammadiyah, tetapi di bawah keluarga besar Nahdlatul Ulama pun beliau layani. Maka tidak aneh ya kalau Pak Soleh begitu dikenal di beberapa pesantren-pesantren NU, baik itu Tebu Ireng misalnya di Jombang, kemudian Peloso ya di Kediri dan lain-lain, Sidogiri juga, dan banyak lagi pesantren-pesantren di Cirebon, ada Buntet, ada Ciwaringin dan seterusnya. Itu karena apa? Karena ketokohan beliau yang bisa diterima oleh umat. Tidak kira mereka itu berafiliasi kepada ormas manapun, tetapi buat beliau bagaimana mengembangkan pesantren ini bisa lebih baik. Jadi itu beberapa kontribusi ya. Kita tidak bisa menjelaskan satu persatu karena bisa sampai subuh ya. Tetapi secara garis besar seperti itu, sehingga pada zaman Pak Harto, Kiai Soleh Iskandar mendapatkan penghargaan dari negara, sama seperti Pak Kiai Nur Ali, Kiai Nur Ali juga mendapatkan penghargaan. Dan pada tahun yang lalu di bulan Agustus beliau juga, Kiai Soleh ini, diusulkan menjadi pahlawan nasional. Tetapi kemarin dari Jawa Barat ada 2 tokoh, ya. Satu adalah Kiai Haji Soleh Iskandar, kedua adalah Pak Mukhtar Kusuma Atmaja. Tapi untuk tahun lalu yang dikabulkan oleh pemerintah adalah Pak Mukhtar Kusuma Atmaja. Di tingkat Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, semua sudah menyetujui dan mengusulkan Kiai Soleh Iskandar untuk menjadi pahlawan nasional. Kita doakan mudah-mudahan beliau di tahun 2026 ini penghargaan sebagai pahlawan nasional disetujui oleh pemerintah Republik Indonesia kita. Beliau-beliau, Pak Soleh dan para kiai-kiai yang lain tidak meminta dan tidak berharap dengan penghargaan ini. Ya, tetapi ini sebagai bukti bahwa negara mengakui perjuangan mereka. Dan salah satu bukti juga oleh pemerintah Kabupaten Bogor, ada salah satu jalan yang lumayan besar, di antara jalan yang paling utama di Kota Bogor, itu disebut nama jalannya Kiai Haji Soleh Iskandar. Jadi teman-teman kalau daerah-daerah yang mau ke mana ya, ke arah Parung ya, daerah Warung Jambu, nanti di situ ada jalan utama, di atasnya jalan itu ada tol Bogor Barat. Nah itu nama jalan sepanjang jalan lumayan besar, nama jalannya adalah Jalan Haji. Wah ini nggak tahu nih Mbak Ismawati, saya kayaknya kepanjangan banget nih. Saya mungkin saya cukupkan di sini saja dulu ya, karena itu juga. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa perjuangan orang-orang tua kita dahulu, termasuk Kiai Soleh Iskandar, di antara yang paling utama, karena saya sendiri di keluarga besar ini, ya bagaimana saya melihat bagaimana warisan di dalam keluarga besar itu diberikan perjalanan perjuangannya hanya untuk kepentingan umat. Saya tahu beberapa anak-anak dan hampir semua anak-anak Kiai Soleh Iskandar itu hidupnya masih susah ya. Harus mencari rumah sendiri, harus nyari kerja sendiri. Karena memang Pak Kiai Soleh betul-betul tenaga waktunya di Dharma Baktikan hanya untuk kepentingan umat. Ya, jadi dan itu saya kira banyak juga tokoh-tokoh umat Islam kita yang lain. Maka itu di antara summary ya, kesimpulan terbesar, keikhlasan ini Masya Allah. Ilmu yang sangat luar biasa yang bisa kita pelajari. Keikhlasan di dalam perjuangan kita itu. Yang sudah memberikan alladzina yunfiquna amwalahum. Ya. Jadi hartanya
wa anfusihim wa amwalihim. Sudah dirinya sendiri di Dharma Baktikan, siap mati syahid di dalam perjuangan Islam, juga harta bendanya diberikan untuk kepentingan umat. Dan setelah itu tidak meminta jabatan apa-apa. Tidak minta harus dihargai, tidak minta harus menjadi pahlawan nasional, tidak minta harus jadi menteri, tidak minta apapun. Mereka hanya ingin ya keikhlasan itu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ingat di dalam Al-Qur'an disebut ya, mereka itu tidak meninggal. Para pejuang-pejuang mujahid syuhada ini tidak meninggal. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka ini tetap hidup karena ketulusan pengabdian keikhlasannya itu, mereka tidak mati. Bal ahya, mereka tetap hidup. Nah ini, bagaimana tokoh-tokoh itu masih tetap hidup di dalam sanubari umat bangsa kita. Ini kenapa? Karena bal ahya un inda rabbihim yurzaqun. Masya Allah, mudah-mudahan kita, anak cucu, murid-murid kita semua, para tokoh, ulama kita ini, kita juga diberikan keikhlasan yang sama, ketulusan yang sama di dalam berjihad ini, sehingga la khaufun ya walahum yahzanun. Di dalam berjuang kita tidak pernah takut lapar, tidak pernah takut kekurangan, dan tidak pernah takut dengan siapapun, termasuk rezim-rezim yang zolim, tidak pernah takut. Kenapa? Karena dia ingat ketika dia berjuang karena Allah, maka Allah akan menjanjikan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Masya Allah. Indahnya kematian dalam keadaan syahid, kematian dalam keadaan kita mengabdi kepada umat, itu adalah cita-cita yang paling tertinggi di hati sanubari para ulama kita. Saya kira demikian, mohon maaf kalau saya terlalu panjang, nanti kita bisa sambil diskusi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz Fatur Rahman Mahfuz. Tadi sudah menyampaikan bagaimana sosok Sekiai Haji Soleh Iskandar itu bukan hanya sebagai simbol ulama pejuang tadi ya, kalau bisa saya tangkap begitu Bapak Ibu, bahwa beliau adalah aktor langsung dalam perang kemerdekaan di Indonesia ya terutama. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Fatur Rahman, bahwa ini jadi cambukan begitu ya, terkhusus bagi kami generasi muda yang mungkin untuk memahami sejarah-sejarah kemerdekaan Indonesia itu agak kurang begitu. Kita kita meyakini seperti itu, Pak, karena ini terjadi dalam diri diri sendiri gitu kan. Ya, karena betul Bapak sampaikan bahwasanya kalau menurut saya ya untuk apa ya, pejuang-pejuang yang secara luar biasa itu, apalagi tadi tidak di belum didedikasikan sebagai pahlawan nasional, ini seperti apa ya, kita nggak tahu gitu. Bukan nggak tahu, kurang tahu seperti itu kan. Nah, dengan adanya mengangkat tokoh-tokoh penting dalam perjuangan Indonesia ini kan sangat dibutuhkan ya Pak, terkhusus bagi generasi muda seperti itu. Pak Fatur Rahman, Pak Kiai Fatur Rahman. Baik Bapak Ibu, nanti insya Allah akan ada sesi diskusi dan tanya jawab, tapi sebelum itu kita langsung ke seorang sejarawan Islam yang nanti akan banyak membahas terkait dengan sejarah ya, perjuangan seorang Kiai Haji Soleh Iskandar. Langsung saja kepada narasumber yang kedua, Pak Kiai Hadi Nur Ramadan. Kepada Pak Hadi, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati para guru, para masyayikh, wabil khusus ini guru saya di sini ada Pak Lukman Hakim. Nanti beliau juga bisa menambahkan ya, karena Pak Lukman Hakim ini bersama saya ketika sama-sama meriset tentang biografi Pak Soleh Iskandar pada tahun 2016. Yang saya hormati sahabat saya Pak Kanda Ustadz Fatur Rahman, dan yang kedua para guru-guru aktivis Dewan Dakwah Kabupaten Bogor. Di sini juga Ustadz Farid Okbah ya, dan teman-teman yang lainnya, dan di sini juga ada Pak Lukman Hakim.
Jadi yang pertama, ya, saya ingin mengutip ucapan Pak Taufik Ismail. Para tokoh-tokoh ini, para mujahid, para pahlawan yang mereka belum mendapatkan gelar pahlawan nasional, mereka sudah jadi pahlawan nasional, pahlawan Fisama, pahlawan yang dikenal oleh Allah ya di langit. Tapi tugas kita adalah menjadikan mereka pahlawan yang fil ard, pahlawan yang ada di muka bumi. Andai kata tidak ada nama jalan Pak Soleh Iskandar di Jalan Bogor ya, jalan itu ditetapkan pada keputusan Wali Kota Bogor ya pada tahun 2021. Pada 2001 ya, ditetapkan nama jalan di Kedung Halang itu Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar. Kemudian ada Aula Kiai Haji Soleh Iskandar. Apakah para pahlawan itu hanya cukup dikenang namanya? Apakah para pahlawan itu hanya dijadikan tugu, peringatan, nama gedung bangunan? Tidak. Para pahlawan itu harus digerakkan pikirannya, gagasannya, idenya. Dalam istilah Malik bin Nabi, ada taswirul afkar, menggerakkan pemikiran. Contoh misalkan, sahabatnya Pak Soleh Iskandar itu sudah jadi pahlawan nasional, yaitu Kiai Nur Ali, ulama mujahid. Ya, sama-sama juga tentara. Ya. Lalu pertanyaannya, ketika Pak Kiai Nur Ali sudah jadi pahlawan nasional, masyarakat Islam di Bekasi sana, ya, di Bekasi saya sampaikan, Kiai Nur Ali sebagai tokoh ulama ikon Singa Karawang dan Singa Bekasi, ya, ulama Betawi, apakah pemikirannya, gagasannya Kiai Nur Ali itu diajarkan di pondok-pondok pesantren di Bekasi? Tidak. Jadi tugas kita bukan hanya menjelaskan para tokoh, kemudian mengabadikan mereka jadi pahlawan nasional, tapi ide itu mereka terus tumbuh. Ini yang saya kira, saya malam ini cukup meneteskan air mata mengenang mertuanya Pak Ustadz Fatur Rahman, almarhum Pak Hardi Arifin. Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau. Saya menganggap beliau sebagai orang tua dan mentor sekaligus sahabat. Jadi ketika saya ditugasi oleh Pak Lukman Hakim, guru saya, untuk meriset, menulis tentang Kiai Haji Soleh Iskandar, sulitnya, susahnya, minta ampun mencari data itu. Susah. Dan itu saya datang ke kantor BKSPPI, ya, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Seluruh Indonesia, tidak ada data-data Pak Soleh Iskandar. Jangankan pikirannya, perjuangannya digagaskan, disampaikan, ya, data-datanya tidak ada. Atau katakanlah pesantren Darul Mutakin, ya, atau katakanlah pesantren Tarbiyatun Nisa, atau katakanlah pesantren Darul Falah, ya, termasuk lembaga-lembaga yang Pak Soleh Iskandar, ya, di UIK, tidak ada data yang saya temukan tentang Pak Soleh Iskandar, ya. Jadi orang ini, ya, Pak Soleh Iskandar ini, namanya hampir hilang di tenggelam zaman, ya. Kenapa? Baik di kalangan umat Islam, ya, baik di kalangan umat Islam yang tidak mengkaji pikiran-pikirannya tentang Pak Soleh Iskandar, maupun ya di kalangan militer, tidak. Pak Soleh Iskandar ini kan ulama, militer, patriot, pejuang, tapi namanya hilang dalam pentas sejarah militer. Contoh misalkan ada ucapan Jenderal Saidiman, dan ini apa, luar biasa. Jenderal Saidiman, ya, ini menghilangkan, tidak ada peran jasa Laskar Hizbullah yang berada di Jawa Barat dalam menjaga eksistensi kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan. Lalu Pak Soleh Iskandar, ya, itu mengkritik Pak Saidiman dengan mengutip pendapat, ya, seorang jenderal yang luar biasa, Dr. Abdul Haris Nasution. Kejujuran Dr. Abdul Haris Nasution atau yang kita sebut dengan Pak Nas, ya, sangat jujur. Kata Pak Nasution dalam memoarnya, ya, peranan, ya, Mayor Soleh Iskandar bersama Hizbullah sangatlah besar dalam menjaga stabilitas nasional di Jawa Barat. Kalau teman-teman ke Museum Peta Pembela
Ya, saya lakukan riset dokumen, baik dokumen, arsip, sejarah, termasuk tapak-tapak tilas jejak Pak Soleh Iskandar. Ya, hampir hilang jejaknya, Pak. Hampir hilang. Ya, hampir hilang. Kalau kita lihat di Museum Peta, tidak ada nama jejak sejarah Pak Soleh Iskandar. Padahal TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang dulunya adalah TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang itu merupakan cikal bakal ya perkumpulan laskar-laskar rakyat, ada Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, Laskar Banteng, Laskar Rencong, ya Laskar eh, mereka melebur yang kemudian menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Nah, Tentara Keamanan Rakyat inilah yang kemudian menjadi cikal bakal TNI, Tentara Nasional Indonesia. Dan itu pun dalam sejarah militer tidak tercatat jejak Pak Soleh Iskandar. Jadi saya selalu sampaikan ke kawan-kawan, kalau kita sudah menjadikan Pak Soleh Iskandar jadi pahlawan nasional, what next? Apakah sudah cukup namanya ya diabadikan jadi pahlawan nasional? Ya, walaupun sebenarnya kalau kata Pak Taufik Ismail, seorang sastrawan, para mujahid yang ikhlas, mukhlisin alahuddin, mereka ini orang-orang yang sudah terkenal menjadi pahlawan fisama, pahlawan yang dikenal di langit. Begitu juga ketika kita menjadikan Pak Nasir menjadi pahlawan nasional pada tahun 2005, ya. Tapi masalahnya, tahu kalau kita baca kurikulum sejarah sebelum tahun 2005, orang-orang seperti Natsir, Kasman Singodimejo, Syafruddin Prawira Negara, Muhammad Rum, dan sebagainya, wabil khusus tokoh-tokoh Masyumi, dianggap sebagai kelompok pembelot, pemberontak Republik Indonesia. Padahal bangsa ini punya hutang besar kepada umat Islam, dalam hal ini orang-orang Masyumi. Ya. Jadi saya sangat sulit ketika itu mencari jejak Pak Soleh Iskandar, dan alhamdulillah karunia Allah saya mengumpulkan puzzle-puzzle, arsip-arsip ya, ceramah-ceramah, taklimat-taklimat tentang Pak Soleh Iskandar ya. Termasuk ya jejak Pak Soleh Iskandar di Ormas PUI, Persatuan Umat Islam. Tidak ada, saya belum melihat ya, baru beberapa orang PUI yang serius mengkaji tentang sejarah tokoh-tokoh PUI. Ada Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kiai Abdul Halim ya. Bahkan maaf, ya, saya sebagai seorang historian harus jujur ya. Berapa banyak orang-orang PUI, Persatuan Umat Islam, yang tidak kenal Pak Soleh Iskandar. Padahal Pak Soleh Iskandar ini adalah Barisan Muda Indonesia, BMI, AII, Al-Ittihadiyah Islamiyah Indonesia. Ya, semacam kepanduannya PUI. Ya. Jadi sangat ironis di kalangan orang PUI, ya, orang baru tahu jejak Pak Soleh Iskandar. Dan orang baru tahu Pak Soleh Iskandar itu adalah orang PUI. Jadi benar-benar kita ini, ya, missing link kita dengan sejarah ini terputus. Orang selalu menganggap kita ini kurikulum sejarah kita dihilangkan ya oleh pemerintah dan sebagainya. Tapi tidak ada upaya kita serius membaca sejarah, mengkaji pikiran-pikiran Pak Soleh Iskandar dalam bentuk kurikulum. Dan saya berharap besar ketika misalkan Pak Soleh Iskandar menjadi pahlawan, ya, atau kan nggak perlu jadi pahlawan nasional. Ketika Pak Soleh Iskandar beberapa lembaga pendidikannya di Tarbiyat Tunisa, ya, di Darul Mutakin, ya, lalu kemudian di pesantren Ibnu Hajar, ya, pesantren Tahfiz Quran, ya, kemudian beberapa lembaga termasuk BKSPPI yang mengayomi seluruh pesantren seluruh Indonesia. Pertanyaannya yang tadi disampaikan oleh Kanda Fatur Rahman, ya, apakah pikiran, ide-ide Pak Soleh Iskandar itu diajarkan? Saya ingin mengutip ucapan Pak Profesor Kiai Didin Hafiduddin, Hafizahullah. Setiap saya bertemu dengan Pak Soleh Iskandar, setiap itu pula saya mendapatkan ide-ide yang baru. Memang kekuatan orang-orang dahulu itu, mereka punya ide orisinalitas, ide gagasan luar biasa. Ya. Nah, yang paling penting, yang pertama adalah gagasan Pak Soleh Iskandar tentang pesantren.
Kata Pak Soleh Iskandar, pesantren itu harus melahirkan yang pertama lembaga yang tafaqquh fiddin, dan yang kedua lembaga yang iqamatuddin. Jadi pesantren itu kata Pak Soleh Iskandar harus melahirkan ulama-ulama intelektual, intelektual yang alim, yang abid, yang zahid, yang adib, dan berjiwa mujahid. Ya, makanya saya berharap di sekolah-sekolah Bogor, kebetulan saya ngajar di pesantren Bogor, di Persatuan Islam, ada beberapa pengajaran sejarah yang saya mengajarkan sejarah lokal. Jadi sejarah nasional SNI, sejarah nasional Islam Indonesia itu kan luas. Tapi kita, ya, pesantren-pesantren ini, lembaga-lembaga yang didirikan oleh tokoh-tokoh hebat ini harus mengajarkan sejarah, ya, atau histografi, ya, tokoh-tokoh hebatnya dari tokoh-tokoh lokal. Ya, yang tadi saya sampaikan, Pak Kiai Nur Ali itu sudah jadi pahlawan. Ya, ini orang-orang Bekasi ya. Pak Kiai Nur Ali itu udah jadi pahlawan nasional. Tapi pertanyaannya, apakah pikiran Kiai Nur Ali itu diajarkan di pondok-pondok pesantren di sekitar Bekasi? Tidak. Ya. Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ya. Lalu kemudian ada Guru Mukni, ya. Lalu kemudian ulama-ulama yang lainnya. Berbeda, maaf, dengan kalau kita bercermin di lembaga-lembaga Katolik. Kebetulan saya beberapa banyak melakukan riset tentang pengajaran sejarah, ya, sekolah-sekolah Kristen, ya, dalam transformasi knowledge sekaligus transformasi nilai pelajaran sejarah kepada generasi didiknya. Luar biasa. Ya, Katolik yang kuat dengan dokumentasi, mereka mengajarkan sejarah itu kepada generasinya. Tentu kita melihat sejarah itu bukan untuk bernostalgia, tapi sejarah itu untuk menjadi pijakan pegangan generasi hari ini, ya, bisa survive, bisa struggle. Saya tidak bisa membayangkan, ya, seorang Kiai Soleh Iskandar, dia punya gagasan, ya, membangun bank, BPR Syariah Amanah, Amanah Ummah. Dia bikin rumah sakit, dia bikin kemudian lembaga usaha pertanian, ya, Darul Falah, ya, dan sebagainya. Kalau dia bukan orang lapangan. Dan Masya Allah, ya, arsip-arsip yang saya temukan, ya, jejak-jejak pikiran Pak Soleh Iskandar itu, ya, itu terbit dalam satu buku yang ditulis oleh Pak Lukman Hakim. Dan tadi sulitnya dan susahnya saya mencari jejak Pak Soleh Iskandar. Terakhir, saya mendapatkan justru dokumen-dokumen tentang Pak Soleh Iskandar dari Universitas Leiden University, dari Belanda. Bagaimana Belanda, Leiden khususnya, itu punya keapikan mengarsip data ulama-ulama kita. Ya, saya berharap, ya, ini katakanlah WIKA, ya, Universitas Ibnu Khaldun Bogor harus kalau kata Pak Soleh Iskandar harus menjadi, ya, ulama yang seperti Ibnu Khaldun yang bisa menyelesaikan umat, ya, di tengah-tengah masyarakat. Dan saya berharap katakanlah perlu ada museum sejarah Islam di Bogor. Kalau kita datang ke Bogor, ya, para ikhwatu iman, para guru-guru, para masyayikh, para kawan-kawan, ya, kalau kita datang ke Bogor, yang Bogor itu istilahnya ikoniknya sebagai kota tegar beriman, ya, tidak ada dapat kita lihat tapak-tapak jejak Islam, ya. Kalau tidak ada satu gerakan kebudayaan nasional, kebudayaan sejarah yang kemudian kita lakukan rekayasa secara sosial untuk menggerakkan anak-anak muda ini kepada sejarah. Nah, yang terakhir, ya, ketika saya datang ke Kampung Situ Udik di Gunung Handulem, itu kampung kelahiran Pak Soleh Iskandar di Kecamatan Cemplang, ya. Saya Masya Allah di sana banyak sekali puluhan bahkan ratusan pondok-pondok pesantren. Lalu kemudian naluri saya sebagai seorang wartawan melakukan angket, ya. Ada beberapa pesantren yang saya buat semacam kuesioner, ya. Adakah yang mengenal Pak Soleh Iskandar? Dan alhamdulillah dari 300 santri, ya, di 4 pesantren, ya, tidak ada yang mengenal Pak Soleh Iskandar kecuali hanya
8 orang yang mengenal jalan Kiai Haji Soleh Iskandar. Tentu ini PR buat kita, bagaimana ya sejarah ini harus kita jadikan ya. Dan saya kira misalkan di Sukabumi ya, ada tokoh yang sangat besar luar biasa kayak Ahmad Sanusi. Lalu kemudian ada tokoh ulama dari Cibadak, eh, tidak diajarkan di pesantren-pesantren ya. Dan terakhir ya, kata Pak Jenderal Abdul Harus Nasution, ya, kami berkunjung pula ke resimen Jaya Rukamantra di Rangkas Bitung, kemudian ke Front Bogor Barat, ya, di mana Haji Dasuki dari resimen bertanggung jawab. Daerah ini diperkuat oleh pasukan-pasukan asal Hizbullah, dipimpin oleh Mayor Soleh Iskandar. Nah, terakhir, bagaimana peran ulama dalam hal ini Pak Soleh Iskandar terhadap Darul Islam? Pak Soleh Iskandar ketika menyodorkan fakta ketika di daerah lain dikuasai oleh Belanda atau sekutu, Kepresidenan Banten secara de facto tetap bersama-sama Republik Indonesia. Mereka bahkan membuat mata uang sendiri di Kepresidenan Banten itu. Nah, ketika itu dalam hubungan Darul Islam DI, seperti dalam pendapat Saidiman ya, menurut Pak Soleh Iskandar perlu dicatat ya berlangsungnya pertemuan ya, kata Pak Soleh, bagaimana peranan ulama-ulama di Jawa Barat ya dalam merespon DI Darul Islam yang diproklamirkan oleh Kartosuwiryo. Karena ini ada anggapan yang mengatakan Pak Soleh Iskandar ini adalah tokoh DI, jelas salah ya. Ketika itu Pak Soleh Iskandar bertemu di daerah yang bernama Cantayan, Sukabumi, kemudian juga pertemuan di Puteuy, Nanggung, Bogor. Disitulah dibahas yang sangat mendalam, ya, dengan penuh tanggung jawab diambil keputusan untuk tidak mendukung proklamasi DI Darul Islam dan melanjutkan untuk kepentingan Republik Indonesia. Namun ya masalahnya ya Pak Soleh Iskandar mencatat ya, ini kata Pak Soleh Iskandar, buku-buku sejarah yang ada tidak menceritakan perjuangan umat Islam di Nusantara yang secara objektif. Jadi peranan Pak Soleh Iskandar terhadap sejarah itu sangat besar. Ini ada ucapan beliau dan ini tulisan beliau di majalah Media Dakwah sebelum beliau meninggal. Beliau meninggal tahun 92 ya. Kata Pak Soleh Iskandar ya, buku-buku sejarah yang ada tidak menceritakan perjuangan umat Islam di seluruh Nusantara secara adil, secara objektif. Kalaupun ada, hanya ditatap sepintas dan sambil lalu, sehingga menimbulkan kesan ada usaha dari golongan tertentu untuk mengaburkan dan menghilangkan peranan umat Islam dengan para ulamanya dari pentas sejarah. Menurut Pak Soleh, ya, ini dikategorikan sebagai manipulasi sejarah atau penggelapan sejarah. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Jadi tugas kita hari ini ya bukan hanya menjadikan nama Pak Soleh Iskandar menjadi pahlawan nasional, tapi ide, gagasan besar, pikiran-pikiran beliau harus diajarkan di seluruh pondok-pondok pesantren, wabil khusus di wilayah Bogor, lalu pikiran-pikiran orang-orang hebat, Kiai Nur Ali dan sebagainya diajarkan. Kalau tidak, kita akan generasi orang yang hilang dalam pentas sejarah. Sebagaimana Aflin Toffler, kata Ibnu Khaldun ini kata Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah, dalam generasi itu ada generasi yang pejuang, perintis, yang kedua generasi pelanjut sejarah, yang ketiga generasi penikmat sejarah, dan yang keempat generasi penghancur sejarah. Nah, ucapan Ibnu Khaldun ini kemudian juga disampaikan oleh seorang sejarawan Inggris, Aflin Toffler. Kata Aflin Toffler, dalam satu generasi ada generasi yang tumbuh, yang kedua generasi yang mekar, dan ketiga generasi yang layu, dan yang keempat generasi yang hancur. Tumbuh berkembang akan tetap teguh ketika kita terus belajar sejarah untuk melahirkan generasi yang patah tumbuh, hilang berganti. Wa nasrul fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Hadi Nur Ramadan, Masya Allah, sebagai memantik dan memicu untuk kita semua ya. Jadi ada satu hal yang bisa kita highlight nih Bapak Ibu terkait dengan
sosok Kiai Haji Soleh Iskandar, kalau kata Ustadz Pak Hadi mengatakan bahwasanya tidak cukup menjadikan beliau itu sebagai seorang pahlawan nasional begitu ya, tetapi perlu adanya realisasi ide dan juga pemikiran beliau untuk kehidupan masyarakatnya, terutama bagi generasi dan umat itu sendiri dan bangsa itu sendiri. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini di apa ya diizinkan untuk memberikan pertanyaan atau juga tanggapan bisa lewat kolom chat atau langsung raise hand atau open mic seperti itu. Baik, mohon izin sebelum ke diskusi kami mohon kepada yang terhormat Pak Ustadz Pak Kiai Lukman Hakim agar bisa menyampaikan sepatah atau jangan sepatah ya Pak ya, tapi banyak gitu ya, banyak insight. Beliau adalah seorang sejarawan senior. Mohon izin menyapa Pak Kiai Lukman Hakim. Assalamualaikum Pak Kiai. Baik, apa Pak Kiai Lukman Hakim bisa mendengar suara kami? Oke, baik. Mungkin jaringan dari Pak Lukman Hakim belum sampai. Kami mohon kesediaan dari yang terhormat Pak Lukman Hakim untuk bisa menyampaikan terkait dengan jejak juang seorang Kiai Haji Soleh Iskandar. Assalamualaikum Pak Lukman Hakim. Oke, baik, belum ada respon dari Pak Kiai Pak Lukman Hakim. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Ini ada dari Bapak Mr. David. Apakah ingin menyampaikan secara langsung Bapak pertanyaannya? Atau cukup di kami bacakan? Bagaimana Pak David? Oke, baik. Kami bacakan saja pertanyaan dari Pak David ada di kolom chat sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Afwan, mengapa para tokoh ulama yang sudah berjuang dan memerdekakan, namun menolak bergabung ke pemerintahan, salah satunya Kiai Haji Nur Ali. Dari Bekasi, saya mendengar Pak Kiai juga mengatakan bahwa Kiai Haji Soleh Iskandar, salah satu pejuang dari Bogor, juga sama menolak bergabung ke pemerintahan. Karena bagi saya sangat disayangkan dengan kepribadian ulamanya dan kecerdasan intelektualnya apabila tidak ikut bergabung untuk membangun negeri. Pertanyaannya, apa sebab tokoh tersebut menolak untuk bergabung bersama pemerintah? Karena kalau saya tengok tidak sedikit dari kalangan ulama yang menolak untuk masuk ke pemerintahan. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak David. Mungkin dalam hal ini mohon izin, mohon bantuannya untuk bisa memberikan tanggapan Pak Kiai Hadi Nur Ramadan. Kepada Pak Kiai Hadi Nur Ramadan, dipersilakan. Baik, yang pertama ya, saya tidak mengatakan Pak Soleh Iskandar itu tidak bergabung kepada pemerintah, ya, atau Kiai Nur Ali, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, bagaimana sikap hubungan Pak Soleh Iskandar, ya, pikiran dengan hubungan agama dan negara. Nah, itu bisa dibaca dalam buku Pak Lukman Hakim yang saya juga ikut tim riset dalam penulisan buku itu. Statement Pak Soleh Iskandar mengenai DI Darul Islam membawa kita kepada pertanyaan ya bagaimana ulama patriot ini memandang hubungan antara agama Islam dengan negara Republik Indonesia. Menjawab pertanyaan ini saya akan sampaikan ya bagaimana sikap Pak Soleh ketika menghadapi pro dan kontra terhadap perancangan undang-undang RUU Peradilan Agama yang diajukan oleh pemerintah ke DPR pada tahun 1989. 89 berarti saya baru lahir, Pak. Mohon maaf. Nah, dengan lugas, Pak Soleh Iskandar menyatakan keheranannya atas pendapat yang menyebut RUU PA Peradilan Agama bertentangan dengan Pancasila. Soleh Iskandar juga tidak memahami pendapat yang menganggap aneh
jika syarat Islam masuk ke dalam hukum nasional Republik Indonesia. Menurut Pak Soleh Iskandar, untuk mendudukkan hubungan antara agama dan negara, cukuplah, ini catat, kata Pak Soleh Iskandar, untuk menundukkan ya hubungan agama dan negara, cukuplah dengan memahami dan menghayati Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama. Yang kedua, sejak pembukaan. Yang kedua, batang tubuh. Dan sampai penjelasannya. Semuanya dibaca. Ini Pak Soleh Iskandar sangat tegas. Kata Pak Soleh, serba membuka diri terhadap realitas yang tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik realitas yuridis maupun realitas sosiologis. Pasal 29 ayat 1 dan 2 mengandung keharusan tiap warga negara untuk beragama, walaupun keharusan ini tidak disertai sanksi. Akan tetapi, kata Pak Soleh Iskandar, tidak mengurangi sifat keharusan sebagai suatu hukum yang harus ditaati. Lebih lanjut, Pak Soleh Iskandar mengatakan, Indonesia negara hukum yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Maka seharusnya dan logis jika setiap aturan hukum bersumber dari norma agama, dan sangat logis juga jika hukum agama ditransformasikan ke dalam hukum nasional sesuai dengan keinsapan dan kebutuhan hukumnya. Tanpa agama, kata Pak Soleh Iskandar, Pancasila akan kehilangan makna dan nilainya. Jadi itu sangat tegas, Pak Soleh Iskandar ini ulama patriot. Ya, dia tidak pernah membelot. Ataukah dia memberontak? Ataukah kemudian dia bergabung ya kepada DI Darul Islam, kemudian tidak mau bergabung kepada Pangkuan Republik Indonesia? Salah besar itu. Ya. Bahkan kalau kita lihat ya, mayor di masa itu ya, pangkat yang cukup tinggi karena sampai akhir tahun 50 pangkal teritorium ya, sekarang itu panglima daerah militer, bahkan kepala staf angkatan darat paling tinggi berpangkat kolonel. Jika Pak Soleh Iskandar melanjutkan karir militernya, bukan mustahil dia bisa meraih ya pangkat jenderal dengan tugas kekayaan yang menjanjikan. Dan jangan lupa, walaupun Pak Soleh Iskandar itu sudah tidak terlibat ya dalam kegiatan ketentaraan, ya tahun 50 sampai tahun 60 Pak Soleh Iskandar mendirikan Persatuan Bekas Anggota Tentara atau Perbata dengan tujuan menghimpun tenaga bekas tentara dan laskar perjuangan ke arah tujuan pembangunan dan pembinaan negara. Terpilihlah beliau menjadi wakil ketua gabungan organisasi-organisasi perjuangan. Bahkan beliau juga terpilih ketua umum Persatuan Kesejahteraan seluruh anggota ya Leguin Veteran Republik Indonesia. Ini luar biasa loh. Bagaimana seorang tentara ya yang kemudian setelah selesai khidmatnya ya dalam agama dan bangsa, kemudian mereka menjadi sipil kembali, menjadi rakyat kembali. Siapa yang memikirkan itu? Pak Soleh Iskandar. Ya. Bahkan lepas selesai dunia militer, ya Pak Soleh Iskandar menjadi aktivis Partai Masyumi dan diminta menjadi anggota DPRD sementara Provinsi Jawa Barat. Walaupun kemudian tawaran itu ditolak ya, karena Pak Soleh Iskandar ingin fokus dalam pengabdian ke masyarakat. Jadi bagi saya Pak Soleh Iskandar ini buat anak-anak muda ya, yang hari ini terlalu mengagumi Tan Malaka. Pak Soleh Iskandar ini lebih heroisme, lebih patriotisme dari Tan Malaka. Kalau Tan Malaka berjuang dari
pelarian-pelarian, lalu kepada kemudian Komintern, Komunis Internasional, lalu kemudian dia gerakan bawah tanah. Pak Soleh Iskandar ini berpihak kepada kaum kecil, kaum tani. Dia bikin bersama aktivis Masyumi, STI, Serikat Tani Islam Indonesia, STII. Dan beliau pernah jadi pengurus besarnya, yang kantornya di Keramat Raya 45. Beliau peduli terhadap orang kecil. Ya, beliau bikin pesantren pertanian, lalu juga para mantan-mantan bekas ya pejuang atau tentara itu kemudian dipekerjakan ya oleh Pak Soleh Iskandar ya dalam usaha karoseri. Nah, saya lupa menyampaikan Pak Soleh Iskandar itu punya perusahaan ya karoseri. Jadi ini orang luar biasa. Beliau pengusaha ya, urusan dunianya sudah selesai ya. Tidak mencari urusan dunianya itu dalam agama. Nah, sekarang terbalik ya. Para tokoh-tokoh agama kita ini belum selesai urusan pribadinya dan urusan dunianya. Nah, Pak Soleh ini luar biasa, Masya Allah. Sehingga tadi disampaikan oleh cucu mantunya, Pak Kanda Fatur Rahman, ya kita bisa lihat sekarang keluarga dan cicit keturunan Pak Soleh, Masya Allah ya. Dan saya juga menyaksikan bagaimana kesederhanaan mantunya ya, almarhum Pak Hardi Arifin. Rumahnya sangat sederhana ya, pejuang, dan rumahnya itu terbuka untuk seluruh aktivis-aktivis yang ingin menimba spirit perjuangan. Itu. Jadi Pak Soleh Iskandar itu seorang nasionalis tulen, bukan beliau sebagai seorang yang anti kepada pemerintah. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai Pak Hadi Nur Ramadan atas penjelasannya terkait dengan kepribadian ya, kepribadian seorang Kiai Haji. Mohon maaf. Baik, mohon maaf kepribadian seorang Kiai Haji Soleh Iskandar. Eh, dan Alhamdulillah mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan dari Pak David. Bagaimana Pak David? Insya Allah eh, bisa dipahami ya. Ya, baik. Insya Allah bisa Ustazah. Terima kasih Pak Kiai. Oke, baik. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khairan kasiran, Pak David. Baik, mungkin saya izin ke Pak Kiai Pak Fatur Rahman Mahfuz ya. Karena tadi berbicara terkait dengan dalam catatan sejarahnya tadi kan sempat kami singgung ya bahwasanya seorang Kiai Haji Soleh Iskandar itu bukan hanya tadi ya simbol pejuang, tapi beliau itu adalah aktor langsung. Nah, kira-kira menurut Pak Fatur Rahman Mahfuz ya, kenapa kok tadi ya peran ulama yang seperti ini gitu ya, yang luar biasa tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Fatur Rahman dan juga Pak Hadi Nur Ramadan gitu ya, bahwasanya kenapa tadi ya kurang seperti dalam tanda kutip kalau saya merasa itu kurang kurang mendapat tempat dalam narasi sejarah resmi gitu ya, sejarah resmi Indonesia tadi sempat disinggung Pak Fatur Rahman. Dan kira-kira apa menurut Bapak apa sih dampaknya gitu ya ketika tidak diberikan apa ya kurang kurang diberikan ruang ini apa dampaknya bagi pemahaman generasi gitu, terutama yang tadi ingin mengikuti jejak-jejak seperti Kiai Haji Soleh Iskandar seperti itu Pak, ketika ternyata orang-orang yang luar biasa seperti ini gitu ya, kalau dalam pandangan kami gitu selaku generasi ya, karena kami di mahasiswa ini mungkin kalau tidak membaca, kalau tidak ikut forum diskusi gitu ya, kurang kurang mendapat pengetahuan sejarah yang lebih gitu terkait dengan Kiai Haji Soleh Iskandar. Nah, menurut Bapak apa dampaknya gitu bagi generasi hari ini, terutama tentang makna gitu ya, makna tentang makna kemerdekaan gitu, dan dampaknya ketika generasi ini kurang gitu, kurang mengetahui sosok seorang ulama Kiai Haji Soleh Iskandar seperti itu. Eh, Dipersilakan kepada Pak Kiai Pak Fatur Rahman Mahfuz. Ya, baik. Terima kasih. Sebagian sudah dijawab oleh Ustadz Hadi ya tadi, bahwa para tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita itu tidak berarti tidak ikutan di dalam pemerintahan ya.
baik itu pada Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang di Orde Reformasi ya. Mereka selalu terlibat di dalam semua kegiatan aktivitas bangsa ini, umat ini. Hanya yang saya lihat adalah ketika dalam perjalanan bakti pengabdian mereka itu kemudian mereka beristihad ya. Beristihad dalam dirinya untuk mengambil posisi tertentu dengan melihat kondisi real masyarakat kita. Yang saya sampaikan di awal, sebenarnya Pak Soleh Iskandar itu kalau mengikuti jejak tentaraan, itu sangat bisa orang anak buahnya aja sudah bisa jadi maijen gitu ya, terlibat di dalam pemerintahan, dalam bidang kemiliteran. Tetapi kemudian beliau berhenti di situ, tidak ikut melanjutkan di dalam secara formal, maksudnya secara formal di dalam pemerintahan, tetapi beliau mengambil posisi di tengah-tengah masyarakat yang tidak kalah pentingnya. Terutama mungkin bahasa sekarang sebagai agent of social change. Sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Karena pada saat itu, apalagi kita baru merdeka, pendidikan kurang, ya, ekonomi kurang, kesehatan kurang, banyak sektor dalam kehidupan bangsa dan umat kita yang masih sangat kurang. Dan tidak mungkin waktu itu bisa diselesaikan oleh pemerintah dalam waktu yang sekejap, yang sebentar. Dengan segala keterbatasan pemerintahan kita pada waktu itu. Maka sosial, ya kegiatan kesosialan kemasyarakatan kita itu harus ada yang menggerakkan. Nah ini memang yang namanya istihad begitulah ya, beberapa ulama-ulama kita mengambil posisi istihad untuk mengambil peran langsung terjun di tengah masyarakat untuk mendengar, memahami, dan kemudian memberikan solusi terhadap setiap persoalan yang ada di tengah umat. Maka dari itu jejak Pak Soleh Iskandar kan tadi sudah disampaikan. Ketika bicara pendidikan, beliau terlibat di dalam pendidikan. Ketika bicara tentang ekonomi, beliau terlibat di ekonomi. Bicara tentang kesehatan, beliau bicara tentang kesehatan. Ya. Dan segala macam yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, beliau terlibat aktif langsung menjadi agent of social change. Dan kita sama-sama memahami, ya, sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah umat akan bisa berhasil apabila kita semua mengambil peran secara maksimal. Udkhulu min abwabim mutafarriqah. Kita akan memasuki segala macam sektor. Jangan semuanya tentara semuanya. Jangan semuanya ekonomi semua. Jangan semuanya ada di dalam masjid semua. Kita semuanya harus mengambil peran dan kemudian bagaimana sinergitas kolaborasi antara semua komponen bidang ini kemudian menjadi sebuah kekuatan umat. Nah, titik-titik yang diberikan contoh oleh para ulama kita itu menyadarkan kita kalau semua kita berada di pemerintahan, siapa yang mengelola umat di tengah-tengah masyarakat? Coba contoh ya. Jawa Barat itu berapa madrasah, berapa pesantren yang dimiliki oleh pemerintah kita di bawah Kementerian Agama. Bisa kehitung teman-teman. Bisa dihitung di Kabupaten Bogor itu ya, sekolah yang di bawah Kementerian Agama bisa kehitung jari. Padahal rakyat Bogor itu sangat besar, sangat banyak sekali. Kalau dalam pemilu itu dapil untuk Kabupaten Bogor jumlahnya 5 juta lebih. Itu menandakan terbesar ya, pengundi itu terbesar DPT untuk pemilu seluruh Indonesia itu ada di Kabupaten Bogor. Tetapi yang terdaftar resmi dimiliki oleh pemerintah hanya hitungan jari sekolah milik pemerintah, terutama pesantren ataupun sekolah-sekolah Islam. Maka dari itu, kita mengetahui dan pernah mendengar bahwa pesantren adalah menjadi benteng terakhir perjuangan umat Islam. Dan itu memang fakta. Dan itu sebagai kontribusi terbesar
dari para kiai ulama kita yang walaupun mereka tidak di dalam pemerintahan ataupun dulu di pemerintahan secara formal, kemudian mereka bersama rakyat untuk mendirikan sekolah-sekolah, pesantren-pesantren. Dan kita tahu dalam keadaan moral bangsa kita seperti sekarang ini luar biasa besar tantangannya, maka pesantren-pesantren menjadi basis-basis benteng perjuangan terakhir untuk umat Islam. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh para ulama mengambil peran-peran strategis di tengah-tengah umat hari ini menjadi saksi bukti bahwa usaha mereka alhamdulillah berada di tengah-tengah umat. Sekarang ini ribuan sekolah-sekolah di Jawa Barat saja yang dimiliki oleh umat. Ya, bukan langsung didirikan, dibangun dengan dana pemerintah. Maka dari itu sekali lagi ya, ini menjadi satu ijtihad kan, faman ijtahada fa akhta'a falahu ajr. Kalaupunlah ulama kita salah dalam beristihad, falahu ajr, maka mereka mendapatkan tetap pahala di sisi Allah. Karena mengambil peran-peran tadi itu ya. Dan seperti tadi bagaimana kita amalan al-iqtisadiyah sesuai syariatul Islam, kalaulah kita semua hanya mengandalkan pemerintah. Dan Pak Kiai Soleh membuktikan ekonomi syariah yang dilaung-laungkan oleh bangsa kita, oleh dunia, tetapi tokoh-tokoh Islam kita, di antaranya Pak Kiai Soleh, sudah menerapkan ekonomi berbasis syariah untuk kemandirian ekonomi umat. Jadi tadi pertanyaan Mbak Isma soal kenapa kemudian ini tidak diketahui ya, seperti tadi Ustaz Hadi sampaikan ya, kekhawatiran kita ya, dan ini menjadi satu refleksi muhasabah kita semua sebagai aktivis dakwah agar bagaimana tokoh-tokoh ini bisa dikenal. Bukan soal mereka ingin mendapatkan penghargaan, penghormatan, tetapi wa kullun fi falakin yasbahun. Jadi roda perjalanan kehidupan kita itu berputar, maka afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tatafakkarun. Banyak ayat di dalam Al-Quran mengingatkan kita untuk berpikir, melihat. Itu untuk apa? Untuk fa'tabiru ya ulil absor. Agar kita ini melihat perjalanan kehidupan itu akan berputar. Dan untuk memahami sejarah itu, maka kita harus kenal dengan tokoh-tokoh itu. Bagaimana umat Islam generasi milenial faham bagaimana hidup ini harus tetap berjuang kalau mereka tidak kenal aba'ahum wa ajdadahum, nenek moyang mereka tidak kenal. Mereka yang kenal akhirnya tokoh-tokoh lain yang tidak punya semangat perjuangan Islam. Maka kita di keluarga besar Dewan Da'a mempunyai satu tugas besar. Bagaimana sekolah-sekolah kita di tengah masyarakat mengenali tokoh-tokoh itu bukan untuk dihormati, tapi perjalanan itu ya, untuk menjadi i'tibar fa'tabiru ya ulil albab. Kita semua menjadi satu pelajaran betapa dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, wa antum mas'ulun an islamiha. Kita tetap dipertanyakan keislaman kita, perjuangan kita untuk mendalami keikhlasan itu. Mari kita belajar dari tokoh-tokoh yang sudah ada di tengah-tengah umat kita. Jadi saya kira saya setuju. Ini juga saya kira bagian ya ngaji kita ini ya, ini madrasah ilmu ini bagian dari sosialisasi kepada umat untuk mengenali sejarah-sejarah tokoh-tokoh para ulama kita. Agar kita bisa lebih dalam dan itu membuahkan satu semangat spirit yang besar. Kita harus bisa menjadi agent of social change. Kita harus bisa menjadi pengubah dasar sosial. Dan itu sudah ditorehkan oleh orang-orang tua kita. Kira itu ya Mbak Isma ya. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Pak Fatur Rahman Mahfuz. Ini sebagai pemantik ya bagi generasi harus menjadi bukan hanya agent of change gitu ya, Ustadz
Fatur Rahmat, tapi agent of social change gitu, bahwa tadi generasi harus punya semangat perjuangan besar, bukan hanya untuk mengenali sosok atau seorang tokoh saja begitu ya, tetapi punya semangat perjuangan sebagaimana tokoh-tokoh terdahulu begitu. Baik Bapak Ibu, masih diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya atau tanggapannya atau pertanyaannya ya, boleh langsung raise hand atau langsung menyalakan mikrofonnya boleh. Mohon izin kita bacakan kembali, ada pertanyaan di chat dari Ibu Irianti Dewi dari Bekasi. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Allahu Yarham Kiai Haji Soleh Iskandar tentang Piagam Jakarta atau dihapusnya kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Mohon izin, mohon dibantu untuk menjawab Pak Kiai Hadi Nur Ramadan. Kepada Pak Kiai Hadi Nur Ramadan, dipersilahkan. Oke. Baik, Pak Ustadz Hadi. Sepertinya Ustadz Mirza mau bicara kayaknya tuh Mbak Isma. Ustadz Ustadz, Mirza. oke, Mirzak. Oh, oke. Dipersilakan Ustadz Mirzak. Boleh di on kan? Oh, mikrofonnya sudah on ya. Ustadz Mirzak, dipersilakan untuk menyampaikan. Orangnya nggak ada. Oh, enggak, lanjut. Ya, bagaimana Pak Mirzak? Lanjut Kang Hadi aja, Kang Hadi. Halo, Pak Mirzak, apa bisa mendengar suara kami? Langsung ke Pak Hadi katanya Mbak Isma. Oh, Lanjut. langsung oh ya, mohon maaf tadi kurang terdengar ya. Baik, Pak Hadi, mohon dibantu untuk menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat dari Bu Irianti tadi ya, terkait dengan pendapat Kiai Haji Soleh Iskandar tentang Piagam Jakarta yang dihapuskannya kalimat kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Kepada Pak Hadi, dipersilahkan. Ya, yang pertama sebagaimana saya sampaikan ya, jelas posisi Pak Soleh Iskandar itu sebagaimana posisi pendapat mentornya, gurunya yaitu Kiai Haji Ahmad Sanusi. Jadi Piagam Jakarta ini selama ini dari penelitian saya yang saya lakukan ya, selama ini kita menganggap dengan dihapuskannya 7 kata itu seakan-akan umat Islam ini kalah. Padahal jangan lupa tahun 64 ya Bung Karno itu masih berpidato tentang Piagam Jakarta tahun 64. Padahal saat itu maaf tokoh-tokoh Masyumi banyak yang dipenjara ya. Yang kedua PKI sedang berada di atas angin. Tapi dalam catatan almarhum Ridwan Saidi ya, catatan almarhum Ridwan Saidi justru ya Piagam Jakarta itu kemudian naik dalam Undang-Undang Spirit 1945 dan nggak bisa dipisahkan ya. Jadi 7 kata itu bukan kekalahan, justru kalau kita lihat pidatonya Bung Karno tahun 64 itu masih mengakui tentang Piagam Jakarta. Nah, justru ya dialog kita ini yang saya kira kelebihan kita dengan bangsa Indonesia ini ya, dengan bangsa Indonesia adalah kelebihan kita dialog umat Islam yang mayoritas di negeri ini dengan saudara-saudara kita di yang eh, minoritas. Jadi itu tentang Piagam Jakarta ya. Lalu kemudian itu sudah saya jawab juga tadi di pertanyaan yang pertama ya. Jawaban saya hubungan relasi agama dan negara ya. Pandangan Pak Sol Iskandar khususnya dalam Undang-Undang Peradilan Agama tahun 89 yang cukup kontroversial saat itu. Itu Mbak Ismawati. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz Hadi Nur Ramadan atas penjelasannya.
Mungkin Bu Irianti Ini kalau ada berarti tanggapan boleh di. Pak Agus, silakan. Oh, Pak Agus. Oke, baik Pak Kiai, Pak Agus Salim. Salim, Oh, silakan Pak Agus. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat mengenai Kiai Haji Soleh Iskandar ini bersama-sama dengan Kiai Nur Ali waktu itu. Saya lupa satunya itu ada 3 orang mendatangi DPR saat undang-undang keormasan waktu itu yang mengharuskan harus berasas tunggal Pancasila kepada seluruh ormas. Waktu itu 3 orang itu diantaranya yang saya ingat itu Kiai Haji Soleh Iskandar dan Kiai Haji Nur Ali itu menyampaikan tentang eh, keberatan mengenai undang-undang itu. Dan kalaupun itu mau diberlakukan, itu hendaknya ditujukan kepada perusahaan-perusahaan saja, bukan ormas-ormas seperti ormas keagamaan. Itu yang saya ingat betul betapa beliau-beliau itu sangat concern terhadap kehidupan kenegaraan ini. Jadi untuk berpartisipasi membangun negara itu tidak mesti di dalam pemerintahan. Apalagi di zaman Soekarno waktu itu, waktu kalau undang-undang keormasan kan zaman Soeharto. Kalau zaman Soekarno dulu kan sangat erat dengan PKI. Jadi tidak mungkin Masyumi yang sejak awal memang menolak eh, bekerja sama di dalam pemerintahan dengan PKI itu lalu berada di dalam pemerintahan. Itu sebabnya lalu punya resiko memang. Tapi tidak apa-apa bahwa untuk membangun negara itu tidak mesti di dalam pemerintahan. Di luar pemerintahan pun bisa. Justru malah lebih efektif secara memelihara konsistensi sikap itu lebih kena untuk bagaimana meluruskan kehidupan bernegara dan berbangsa ini. Itu menurut saya apa yang ditempuh oleh Kiai Nur Ali ataupun Kiai Soleh Iskandar, oh itu pas sekali. Jadi termasuk kita-kita pun kalau misalnya di luar pemerintahan itu bukan berarti tidak bisa berpartisipasi membangun bangsa dan negara ini, apalagi terkait dengan carut marutnya karakter sekarang ini. Wah ini kan berat sekali sebetulnya kan. Itu saja urun rembuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Agus Salim atas tanggapannya. Baik, kami berikan kesempatan selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan. Pak Fatur Rahman Mahfuz, dipersilakan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hadi, dan saya kira kalau soal Piagam Jakarta itu bagian dari gentleman agreement ya, sebagai sebuah kedewasaan dan kebijaksanaan bersikap ya para orang tua kita dahulu ya, dan beberapa tokoh Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, Ki Bagus Hadikusumo dan lain-lain itu membuktikan kematangan mereka ya. Kalau di kaidah usul fiqh di kalangan NU itu disebut salah satu yang mereka menjadi satu dasar itu adalah darul mafasid muqaddam an jalbul masalih. Jadi kaidah usul itu dipakai untuk kemudian menerima kalaulah itu menjadi sebuah ketetapan bersama. Jadi itulah sekali lagi makanya saya kira semua komponen bangsa ini harus paham sejarah untuk melihat betapa kebijaksanaan dan kematangan berpikir para the founding fathers kita untuk sebuah negara yang bernama Republik Indonesia itu sudah all out. Semuanya sudah diberikan untuk bangsa ini. Jadi sekali lagi, jangan kita diobrak-abrik, ya. Jangan kemudian kita dikambing hitamkan, dan seterusnya. Tadi aja disebut oleh Ustadz Hadi soal Maijen Saidiman itu, yang begitu pandangan sinis terhadap perjuangan ulama,
Tetapi itulah sebagai bukti bahwa memang kita generasi penerus ini harus paham sejarah gitu ya. Dan ini kebetulan tadi ada tambahan sedikit, ini kebetulan ada mentor saya tadi, ada Cak Agus ya. Ini beliau ini juga mentor saya dan saya mendapat wasilah bisa bertemu dengan Bapak Dr. Muhammad Natsir itu pada zaman beliau. Waktu itu sekitar tahun 1991, saya dari pesantren Jawa Timur, kemudian nongkrong di kantornya Cak Agus ini, di kantor pengurus besar pelajar Islam Indonesia, dan saya pun sempat nongkrong di situ. Saya kenal Cak Agus juga, saya makan minum juga di situ, walaupun cuma dengan tempe, dengan sambal, dengan sayur yang banyak lauknya, apa namanya itu, banyak air daripada isinya. Jangan Tapi banyak-banyak. alhamdulillah, iya, iya. Dan pada zaman Cak Agus itulah kemudian saya yang dari daerah, dari Jawa Timur, kami waktu itu PBPI, dan saya ikut dalam silaturahim itu untuk menjenguk Pak Natsir. Jadi saya sendiri karena walaupun mantu tidak pernah berjumpa dengan Kiai Soleh Iskandar. Karena beliau meninggal di tahun 92, saya menikah dengan cucunya Kiai Haji Soleh Iskandar, itu di tahun 96. Jadi saya tidak sempat ketemu Kiai Soleh, tapi justru dengan Pak Natsir saya pernah ketemu. Dan yang sampai detik ini saya terasa betul, ketika beliau berbaring di rumahnya itu, kami-kami dari PI datang, beliau cuma bertanya bagaimana keadaan kita, teman-teman kita di Bosnia Herzegovina. Karena pada waktu itu kan sejarah Bosnia dibantai dan seterusnya itu. Dalam keadaan tokoh kita lagi berbaring sakit, masih bertanya bagaimana saudara-saudara kita di Bosnia Herzegovina. Itu yang membekas betul saya, seorang Fatur Rahman muda, di bawah bimbingan Cak Agus itu, kemudian semakin meyakinkan kita bahwa perjuangan ini harus diteruskan. Perjuangan keumatan ini harus terus berjalan, tidak boleh berhenti. Dan orang-orang tua kita telah menorehkan sejarah dan keteladanan untuk kita ikuti bersama. Terima kasih nih Cak Agus. Baik, Terima terima kasih kasih. Mbak. Ya, sama-sama, Bang Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Fatur Rahman Mahfuz untuk insight-nya ya, luar biasa, Masya Allah. Kami jadi dengan perbincangan malam ini, Alhamdulillah kita mendapatkan banyak terkait dengan seorang jejak juang, seorang ulama, Kiai Haji Soleh Iskandar. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau menyampaikan insight tambahannya atau pendapatnya? Oke, baik, jika tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan Madrasah Ilmu pada malam hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Oh iya, eh, izin Mbak Ismawati, saya tambah Ya, Pak. sedikit saja, 1 menit ya. Oke, boleh Pak, silakan Pak. Apa Kanda eh, Ustadz Fatur Rahman dan Ustadz semuanya. Jadi yang pertama, tadi saya lupa sampaikan, peranan Pak Soleh Iskandar itu pasca revolusi itu tahun 50 ya. Beliau membangun perumahan modern di daerah Desa Pasarean, Pamijahan Bogor. Yang kemudian konsep perumahan itu mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai perumahan modern pertama di dunia ketiga. Ini kan beliau arsitek perumahan itu. Sekarang orang bikin perumahan itu asal-asalan, Kanda Fatur ya. Nah, Pak Soleh ini arsitek. Jadi teman-teman ya khusus aktivis PI yang belajar arsitek, saya kira perlu belajar arsitek juga nih, Pak Soleh. Cuma memang orangnya unik ya, Pak Soleh ini eh, kita perlu agak ekstra ya. Tadi saya sampaikan juga kita perlu agak ekstra melacak jejak Pak Soleh Iskandar. Alhamdulillah ini saya dapat Kanda Fatur bundel majalah STI, Serikatan Islam Indonesia nih. Saya beli ini 11 juta belinya. Kameranya di on, Ustaz. Ah, Kameranya di on. belinya Mungkin bisa bantu ya. Oh ya maaf ya. on Ini screen. saya beli majalah ini
Ini majalah Serikatan Islam Indonesia. Ini harganya 11 juta. Oh, Nah, Masya saya sampaikan Allah. karena Kurang nampak Kanda nih Pak Fatur. Ustadz. Ah, Kurang kurang nampak karena kena green screen-nya Pak Ustadz. oh kelihatan ya. Nah, ini majalahnya. Ya. Jadi, Masya Masya Allah. Allah, sulitnya kita cari jejak data Pak Sol Iskandar. Yang kedua, ya, eh, peranan Pak Sol Iskandar tahun 60 itu membangun pendidikan keterampilan ya, soft skill, itu bahkan pertama di dunia internasional ya, dalam catatan Tempo itu. Tempo pernah melakukan riset pesantren di Darul Falah. Itu tahun 1960 di Ciampea ya. Dan saya kalau ke pelosok-pelosok Kanda Ustadz Fatur Rahman dan para asatid ya, setiap saya datang ke pesantren-pesantren atau ke seluruh pelosok, terakhir saya ke Sumatera Barat kemarin ketemu dengan Buya Masud Abidin, umurnya hampir 88 tahun ya, pengurus Dewan Dakwah yang sepuh lah. Itu ditugaskan oleh Pak Nasir ke Mentawai. Nah, sebelum ke Mentawai itu ditugaskan oleh Pak Nasir ke Darussalam. Jadi hampir aktivis-aktivis dulu itu mereka ke Darul Falah. Termasuk sebelum belajar ke Timur Tengah ya. Orang-orang dulu itu lulus dari pesantren. Sebelum Dewan Dakwah itu memberikan rekomendasi belajar ke Timur Tengah, mereka belajar di Darul Falah. Kemudian mereka setelah itu berinteraksi dengan umat. Sekarang ini terbalik, Kanda Ustadz Fatur dan para asatid ya, anak-anak yang sekolah di pesantren tidak pernah berinteraksi dengan umat, tidak pernah turun ke bawah, lalu kemudian daftar kuliah ke Timur Tengah, kemudian tidak memahami fikih waqi'iyah, ya, tidak memahami tentang fikih perjuangan Islam di Indonesia. Ya, nah dari jejak Pak Soleh Iskandar ini kita banyak belajar gitu, bagaimana Darul Falah ini jadi laboratorium. Dan jangan lupa Pak Soleh Iskandar ini tahun 88 bersama tokoh-tokoh ulama tahun 88 beliau memperakasai berdirinya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia MUI yang kemudian jadi Elpom ya, yang kemudian berkembang menjadi lembaga sertifikasi halal ya tingkat nasional dan bahkan internasional. Dan itu salah satu legacy jejak Pak Soleh Iskandar. Nggak tahu pengurus MUI tahu nggak itu Pak Ustadz Kanda Fatur ya. Jadi harusnya Pak Soleh Iskandar ini harus diusulkan dengan jadi pahlawan nasional ya, dari berbagai arah gitu, dari MUI iya, dari UIK ya, termasuk dari Dewan Dakwah, termasuk dari lembaga Leguin Veteran ya, karena Masya Allah Sumuliyatul Fikr, pemikiran beliau yang sangat luas, cakrawalanya yang tadi juga disampaikan oleh Kanda Fatur, bukan hanya cakrawalanya tapi juga amaliyahnya. Jadi kalau kata Buya Hamka, yang memperpanjang umur kita itu, umur manusia itu ada tiga, ada umur insaniyah, umur manusia. Tapi yang memperpanjang umur kita itu adalah umur amaliyah dan umur ilmiah. Masya Allah Pak Soleh Iskandar hari ini, selain kita melihat ya kampusnya masih ada pikirannya, terus kita gerakan dengan pikiran-pikiran hari ini, dan saya kira kalau terus kita lakukan secara serius Kanda Fatur dan semuanya, anak-anak muda kita akan lebih banyak mengenal sosok patriotisme Pak Soleh Iskandar daripada Tan Malaka. Jadi ini orang yang luar biasa ya, lebih heroik, lebih patriot ya daripada Tan Malaka ya. Karena sekarang orang mengaguminya Tan Malaka. Saya riset pesantren-pesantren di Bogor Kanda Fatur ya, orang nggak kenal dengan Pak Soleh Iskandar. Bahkan yang lebih sedihnya ya, mereka bertanya, Pak Soleh Iskandar itu masih adik kakak dengan Pak Tole Iskandar. Ada nama Tole Iskandar di daerah Depok ya. Ya, itu lebih parah lagi ya, ada kaitan Pak Tole Iskandar dengan Pak Soleh Iskandar. Padahal ini tokoh yang berbeda, ya, tapi dua-duanya juga adalah pejuang. Makasih Ustadz Kanda Fatur dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi atas closing statementnya ya terkait dengan Kiai Haji Soleh Iskandar. Mungkin kami mohon bantuannya kepada Pak Kiai Fatur Rahman untuk bisa menyampaikan closing
closing statementnya ya, terkait dengan apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini. Dipersilakan Pak Ustadz Fatur Rahman. Siap. Baik, terima kasih Mbak Isma. Sebelum ada closingnya, tentu kita juga harus berbangga dan kita memberikan full support kepada Ustadz Hadi karena beliau ini tokoh muda yang begitu sangat energik untuk menjaga turos, ya, menjaga warisan-warisan baik itu yang sifatnya buku, ya, peninggalan-peninggalan dari sejarah para tokoh-tokoh bangsa dan tokoh-tokoh umat. Makanya tadi disebut soal, saya aja belum ketemu tuh, belum melihat itu ya, majalah STII, beliau malah sudah ada di tangannya. Dan banyak lagi ya manuskrip ya yang beliau jaga, dan itu adalah menurut saya kita harus dukung beliau karena ini adalah bagian dari sejarah ya, sejarah umat. Baik teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, sekali lagi jazakumullah khair karena bisa bersharing bersama malam ini. Tetapi sebagai closing statement adalah kita bersama-sama, walaupun teman-teman sudah sering mendengar ayat ini, tetapi mari kita bersama-sama ingat dengan ayat Fussilat ya. Dalam surah Fussilat ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ini kenapa saya sebut? Karena inilah yang saya yakin menjadi sebuah motivasi besar para ulama kiai kita, termasuk menjadi motivasi yang begitu sangat kuat sehingga tokoh seperti Kiai Haji Soleh Iskandar memiliki semangat juang begitu luar biasa. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa mereka-mereka para pejuang-pejuang umat yang istiqomah di dalam perjuangan istiqamu, maka tatanazzalu alaihimul malaika. Para malaikat akan turun ke muka bumi untuk membersamai dalam perjuangan. Dan di dalam itu perjuangan mereka tidak pernah alla takhafu wa la tahzanu. Rejim manapun, ekonomi keluarga bagaimanapun, tidak ada jabatan sekalipun, dihina, disiksa sekalipun, alla takhafu wa la tahzan. Mereka tidak pernah khawatir dan takut sedikit. Apalagi dalam ayat yang terakhirnya itu disebut betapa semangat pagi di pagi hari yang kita bisa baca dari semangat para tokoh itu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sebagai seorang Islam, apa sih ghayatuna? Apa sih tujuan hidup kita itu kalau bukan al jannatil lati kuntum tu'adun? Surga, taman surga Firdaus yang Allah janjikan untuk para pejuang umat. Maka dari itu semangat yang telah dicontohkan para tokoh, dan malam ini kita bicara seorang Kiai Haji Soleh Iskandar. Kenapa sampai akhir hayatnya tidak pernah lepas dari perjuangan? Karena apa? Karena beliau menitipkan soal keistiqomahan. Keistiqomahan itu membuat kita semakin tidak pernah luput dari perjuangan umat dimanapun dan kapanpun kita berada. Semoga kita mewarisi itu semua dan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Isma, terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Fatur Rahman Mahfuz. Kami mohon kepada Allah semoga senantiasa Pak Fatur Rahman diberikan kesehatan oleh Allah, kemudahan dalam segala urusan, dan keberkahan dalam setiap aktivitasnya, karena eh, bagi kami Bapak termasuk orang yang luar biasa ya, bercermin dari Pak Kiai Haji Iskandar Iskandar Pak Kiai Haji Soleh Iskandar. Dan juga kami mohon kepada Allah semoga senantiasa Pak Hadi Nur Rahman diberikan kesehatan, kemudahan dalam melakukan penelitiannya ya, melanjutkan penelitiannya terkait dengan sejarah Islam dan sekaligus tokoh-tokohnya. Jazakallah khairan kasiran Pak Hadi atas kesempatannya pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, oh iya, ini ada informasi dari Pak Kiai Kim. Bagi hadirin yang ingin informasi madrasah ilmu, silakan memberikan nomor HP kepada Pak Kiai Kim ya. Karena insya Allah Bapak Ibu untuk madrasah ilmu ini akan dilaksanakan setiap Ahad
malam seperti itu. Dan dengan tema-tema yang menarik, tema-tema relevan, dan tema-tema yang insya Allah memberikan manfaat kepada kita semua. Baik, Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 21.57. Mohon izin saya akan memberikan terakhir ya. Ucapan terima kasih selanjutnya kepada seluruh peserta Madrasah Ilmu yang masih setia sampai akhir acara. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat, berkah, dan memberikan sakofa Islam kepada kita semua. Karena tadi sejarah itu mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwasannya perjuangan ulama tidak berhenti ketika peperangan usai, tetapi lanjut terus dalam membangun peradaban. Dan Fatur Rahman tadi. Tugas kita hari ini dan Pak Hadi juga menyampaikan bahwasanya eh, tokoh atau pahlawan itu tidak sekedar status saja dalam tanda kutip sebagai pahlawan nasional, tapi perlu adanya mewarisi nilai perjuangan dan melanjutkan sesuai dengan tantangan zaman. Baik, saya Ismawati selaku moderator dan sebelumnya ada Pak Rahmat Banu Widodo selaku MC mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber dan seluruh peserta Madrasah Ilmu malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis, dan hamdalah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bang Fatur, terima kasih Ya. ke Hadinur Terima atas kasih Ustaz waktunya. Ustazah untuk semuanya. Mohon maaf lahir batin. Syukron, Ustaz Fatur, Ustaz Hadi, Izin live semuanya. Cak Agus, terima kasih. Hatur nuhun. Sama-sama. Terima kasih banyak Cak Agus ya waktunya ya. Sama-sama mundur diri ya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Masya Allah ya. Luar biasa. Masuk ya, pada ya. Sehat-sehat. Amin. Terima kasih juga Pak Banu dan Pak Kiai sudah memberi kesempatan kepada kami untuk terus belajar, terutama Pak Kiai. Dosen. Anak mok gitu. Memang Pak Banu dosen yang luar biasa Pak Kiai. Jadi luar biasa ya. Terima kasih. Keren, berkah. Pak Asep, Kang Asep, Bu Desi, Bu Umbun. Ada nih Wahab, ada dari Wahab ini. Pengacara katanya datang Pak Dodo. Mana enggak? Balik lagi. Baik, kita tutup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Semua sama-sama. Salam buat Kiai Hussein. Kita tutup ya 9810.